Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kemungkinan teman ini sungguh-sungguh mau belajar ya tentang masalah apa ya? Tentang masalah pengambilan bumbu bebek atau bumbu ayam ini ya. Sekarang saya tidak akan membahas tentang masalah apa ya? Tentang merebus bebek atau ayam. Sekarang kan ini sudah matang. Sekarang saya akan mengangkatnya satu persatu seperti ini ya. Saya akan angkat satu persatu karena saya sedang tidak membahas masalah rebusan, karena yang ditanyakan ini tutorial endapan bebek atau ayam gitu ya. Yang ditanyakan kemungkinan maksudnya gini ya, mempertanyakan pengambilan bumbunya yang dari hasil rebusan gitu ya. Pemahaman saya gitu. Saya akan memberikan tutorial ini. Pertanyaan dari teman-teman ini juga bagus sekali. Karena mengapa saya bilang bagus? Tentunya kalau sungguh-sungguh mau belajar tentang memasak bebek atau memasak bumbu kuning khas Madura atau sambal, tentunya harus dipertanyakan. Maksud saya harus tanyakan kepada yang biasa memasaknya. Maaf, saya bukan menggurui teman-teman sekalian ya, karena ini adalah tutorial tentang pengambilan endapan apa ya, endapan hasil dari ayam dan bebek ya. Saya akan mengambilnya ini, akan mengangkatnya dulu. Nanti saya akan mempraktikkan pengambilan seperti bumbunya ya. Ini kan hasil rebusan. Seperti tadi saya bilang, saya tidak akan membahas masalah rebus-merebusnya ya. Dan kalau masalah rebus-merebusnya saya sudah memberikan tutorial. Sudah ada. Semuanya sudah ada. Saya seperti biasa, seperti saya bilang itu, saya akan selalu memberikan tutorial kalau ada pertanyaan dari teman-teman, mulai dari sekecil apapun sampai sesulit apapun tentang masalah memasak bebek atau memasak bumbu kuning atau memasak sambal kuning, memasak sambal bebek khas Madura. Maaf. Nah, gini ya, kan ini diangkat semua. Tentunya pertama-tama itu kalau masalah mengambil endapan ini, masalah mengambil sarinya dari bumbu ini, tentunya yang pertama itu yang dipersiapkan adalah saringan apa ya, yang terbuat dari kawat itu ya. Saringan yang bolongnya berlubang-lubangnya itu yang harus sekecil-kecil rambut ya, agar tidak turun semua pas pengambilan sarinya gitu ya teman-teman. Nanti saya akan tunjukin punya saya seperti apa. Nah, sebentar ya, saya akan mengambilnya semua, akan mengangkatnya semua. Nah, gini ya teman-teman, kalau ini kan sudah diangkat. Kalau masalah ini, kalau sudah dingin nggak apa-apa, ini sudah dingin nggak apa-apa mengambil sarinya, karena ini kebetulan ada pertanyaan, nggak apa-apa lah. Karena saya juga masih banyak pekerjaan, nanti saya akan mengangkatnya endapan ini ya. Maksud saya maksud saya sarinya dari hasil rebusan ini. Bentar ya teman-teman. Lah ini seperti saya biasa pakai saringan yang bolongnya kecil-kecil. Kalau ini kemungkinan hanya cukup satu rambut bolongan ini ya. Ini kalau saya saranin bagi teman-teman, ini yang apa ya, seperti kawat gitu ya. Yang ini yang dibuat saringan seperti kawat, ada yang dari seperti benang itu nggak kuat sama sekali, kena panas itu sudah meleleh gitu ya. Caranya kalau masalah ini, sebentar saya akan mengambilkan senjatanya dulu, biasa saya pakai setiap hari. Maksud saya ini senjata pamungkas saya kalau mengambil bumbu ya teman-teman. Sebentar saya siapkan tempatnya dulu. Sebentar ya teman-teman. Saya akan mengambil senjatanya dulu, bentar, karena maaf ya teman-teman kalau masalah ini ya, ini bukannya kotor, ini karena dipakai setiap hari, tentunya ini sudah agak menguning ya, walaupun dicuci ini masih agak menguning seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah diambil pakai dayung ini ya, ini harus diaplek-aplek dulu ya, biar airnya turun ke bawah gitu ya. Lah, sudah kelihatan kan? Sudah kelihatan. Ini caranya begini ya teman-teman. Kalau sudah gini airnya turun semua, tinggal
pasang lagi, diambil lagi. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, diablek-ablek gini ya, agar airnya turun. Karena ini keadaan panas, tentunya harus berhati-hati. Tentunya harus berhati-hati ya teman-teman. Ini agar airnya turun dulu. Kalau nggak panas, masih airnya banyak, ditambah lagi nggak apa-apa. Ini karena keadaan panas ya, harus berhati-hati teman-teman. Nah, ini kan sudah diangkat. Nah, tentunya ini di dalam masih banyak, harus diambil lagi. Ini ditaruh dulu. Ditaruh di tempatnya ini dulu. Saya akan coba mengambil lagi, bukan mencoba teman-teman, tapi ini pasti akan mengambil lagi karena di dalam ini masih banyak. Gini ya, lah seperti ini ya teman-teman. Bagi teman-teman yang menonton tutorial ini, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video tutorial, maksud saya tutorial dari saya selanjutnya. Kalau ada pertanyaan silakan pertanyakan, saya akan menjawabnya, dan kalau bisa saya kalau ada kesempatan gitu ya, karena ini pekerjaan kan hari-hari saya ya. Kalau saya ada kesempatan, saya sambil memberikan tutorial agar teman-teman tidak gimana ya, tidak bingung lah seperti ini ya. Dan ini sudah ada lagi ya bumbunya ya, sudah didapatkan bumbunya hasil pengambilan ya, pengambilan dari tempatnya ini. Maksudnya pengambilan dari tempat rebusan ini ya. Lah ginilah teman-teman, semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman yang melihat tutorial ini ya. Semoga teman-teman yang mau usaha dilancarkan usahanya. Lah ini ya teman-teman hasilnya dari pengambilan sarinya tadi itu ya. Ini seperti inilah teman-teman, ini sudah cukup untuk jualan nanti malam. Itulah teman-teman, sekali lagi semoga bermanfaat, tapi jangan lupalah seperti tadi saya bilang, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan tutorial dari saya selanjutnya.